Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nurfadila dari kelas 2A Manajemen 1. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan 9 hingga materi pertemuan ke-15 dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan ke-9 ini, kami membahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan yang pertama yaitu reward power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power, yaitu kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority. Ada dua pandangan yang saling berlawanan. Yang pertama, teori formal atau pandangan klasik menyatakan bahwa wewenang adalah dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Teori ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. Yang kedua yaitu teori penerimaan menyatakan bahwa kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi, wewenang itu tidak ada atau tidak tergantung pada penerima. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seseorang itu timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Persyaratan agar kewenangan efektif. Yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Yang keempat, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Ada 3 jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini. Yang kedua, kewenangan staf. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Tanggung jawab atau responsibility. Kewenangan tanggung jawab yaitu manajer yang diberikan wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tugas tanggung jawab tersebut. Kewenangan yang bertolak belakang dengan tanggung jawab yaitu manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas
yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Ada dua kendala dalam pelimpahan wewenang. Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawab atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci-kunci pelimpahan wewenang agar efektif: yang pertama, kepercayaan atasan pada bawahan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Tindakan agar wewenang agar efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Pada pertemuan ke-10 ini, kami diberikan tugas mengenai analisis studi kasus tentang delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Pada pertemuan ke-11 ini, kami membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor-faktor penentu kinerja. Yang pertama, motivasi. Terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan. Kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Motivasi sebagai pendorong individu. Yang pertama, kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Yang kedua, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang keempat, evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Yang kelima, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional yang dikaitkan oleh di Taylor, yaitu semakin produktif pekerja, maka semakin besar insentifnya. Yang kedua, pendekatan relasi manusia, yaitu kontak sosial atau relasi antar manusia memberikan motivasi antar pekerja. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia, yaitu orang yang malas bekerja hanya bekerja jika dipaksa. Bekerja seperti bermain, sangat menyenangkan, bersifat aktif dalam setiap pekerjaan. 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu perspektif kebutuhan. Terdapat 4 teori mengenai perspektif kebutuhan motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori IRG dari Clayton Alderfer. Yang ketiga, teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan McHellen. Yang keempat, teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Teori hierarki kebutuhan terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan ego,
dan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori IRG dari Alderfer. Teori ini terdiri dari existence, relatedness, dan growth. Selanjutnya, teori 3 kebutuhan. Teori ini terdiri dari need for power, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Lalu need for affiliation, yaitu kebutuhan melakukan interaksi secara sosial. Yang ketiga, need for achievement, yaitu kebutuhan meraih prestasi. Selanjutnya, teori 2 faktor yang terdiri dari pendorong pada kepuasan kerja dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Selanjutnya, perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards, atau seimbang antara usaha dan imbalan. Selanjutnya, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Ada 4 asumsi dasar. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Yang ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Yang keempat, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Terdapat 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Yang pertama, pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, dorongan terhadap motivasi. Yang ketiga, pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik yaitu sesuatu yang dirasakan langsung. Contohnya puas atas pekerjaan, kepercayaan diri, dan lain-lain. Penghargaan ekstrinsik yaitu sesuatu yang didapatkan sesuai dengan harapan. Contohnya bonus, promosi, pujian, dan lain-lain. Modifikasi perilaku terdiri dari 4, yaitu penguatan positif, yaitu memberikan perlakuan positif terhadap tindakan yang telah dilakukan pegawai. Contohnya pujian, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran melalui penghindaran terhadap sesuatu tindakan adil terhadap pelanggaran. Yang ketiga, pengecualian atau peniadaan, yaitu mengubah kebijakan yang bisa menurunkan produktivitas. Yang keempat, hukuman, yaitu kebalikan dari penguatan positif, menjalankan hukuman berupa potong gaji, surat teguran, dan lain-lain. Perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi. Menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi. Ketidaktahuan pegawai tentang tujuan organisasi akan menyulitkan perusahaan mencapai tujuan. Pada pertemuan ke-12 ini, kami diberikan tugas berupa analisis studi kasus. Pada pertemuan ke-13 ini, kami membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal yaitu
Kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Bentuk kelompok kerja formal. Yang pertama, kelompok kerja langsung. Yang kedua, kepanitiaan. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus. Tahapan-tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, penyesuaian. Keempat, perwujudan. Yang kelima, pencarian. Peranan kepemimpinan dalam kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal itu seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Pemimpin informal yaitu seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Norma-norma dalam kelompok kerja yaitu sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja yaitu tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Cara membentuk solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Yang pertama, memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Yang kedua, meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Yang ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Model kelompok kerja yang efektif. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, pertumbuhan individu. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, pekerjaan kelompok. Yang keenam, keahlian. Ada beberapa konflik dalam kelompok kerja, yaitu konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Konflik antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang kelima, konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa sumber konflik yang terjadi dalam kelompok kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur tugas. Yang ketiga, faktor yang bersifat personal. Yang keempat, faktor lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, stimulasi konflik. Yang kedua, pengendalian konflik. Yang ketiga, penyelesaian dan penghilangan konflik. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Proses komunikasi yang pertama pengirim, kedua encoding, lalu mediator, selanjutnya decoding, dan terakhir penerima. Ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk jejaring, yaitu komunikasi pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, dan pola komunikasi menyeluruh. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, kedua komunikasi horizontal, yang ketiga komunikasi informal, dan keempat komunikasi formal. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan ini dibagi menjadi dua, yaitu hambatan individual dan hambatan organisasional. Hambatan individual yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, kredibilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan mendengarkan yang rendah. Yang kelima, penilaian awal terhadap subjek tertentu.
Hambatan organisasional yaitu semantik, perbedaan tingkat manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, dan hambatan-hambatan lainnya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Upaya yang bersifat individual yang pertama, peningkatan kemampuan mendengarkan. Kedua, dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Yang keempat, pemeliharaan kredibilitas individu. Yang kelima, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Dan selanjutnya, upaya yang bersifat organisasional. Yang pertama, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Yang kedua, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sistem informasi formal, yaitu sistem pemroses transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung pengambilan, sistem informasi eksekutif, sistem jaringan internal, dan sistem pintar. Selanjutnya, teknologi informasi yang personal. Yang pertama, komputer, mesin fotokopi, telepon seluler, webcam, dan lain-lain. Pada pertemuan ke-14 ini, kami diberikan tugas studi kasus dalam bentuk video. Pada pertemuan ke-15 ini, kami membahas tentang manajemen konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Konflik merupakan suatu bagian yang alamiah dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam semua organisasi. Penyebab konflik yang pertama yaitu faktor manusia. Ditemukan oleh atasan terutama karena gaya kepemimpinannya. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku dan juga timbul karena ciri-ciri kepribadian individual antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Faktor yang kedua yaitu faktor organisasi. Yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya, yaitu apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, yaitu tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Yang ketiga, interdependensi tugas. Konflik ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang keempat, perbedaan nilai dari persepsi, yaitu suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Yang kelima, kekaburan yurisdiksional, yaitu konflik yang terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam, masalah status. Konflik ini dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Yang ketujuh, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Akibat-akibat konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu akibat negatif. Yang pertama, menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personil mengalami tekanan atau stres yang mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Akibat positifnya yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur,
mekanisme program, bahkan tujuan organisasi. Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Reaksi terhadap konflik. Yang pertama, accommodation, yaitu menyesuaikan diri atau memberi tempat, yang berarti mengalah kepada pihak lain. Reaksi ini hanya cocok untuk sesuatu masalah kecil. Yang kedua, avoidance, yaitu menghindari, membatasi diri dan mencoba meminimalisir hubungan apa saja dengan pihak yang berkonflik. Hanya sesuai jika yang berkonflik tidak tergantung pada pihak lain dan tidak punya kebutuhan berhubungan dengan pihak tersebut. Yang ketiga, conciliation atau mendamaikan, yaitu merupakan usaha untuk memperbaiki hubungan dan menghindari rasa permusuhan terbuka tanpa memecahkan dasar ketidaksepakatan. Yang keempat, forcing atau memaksa atau mendominasi, yaitu menyangkut penggunaan kekerasan, ancaman, dan taktik-taktik penekanan dalam suatu usaha, membuat orang tersebut melakukan apa yang Anda kehendaki. Mengatasi konflik. Konflik dapat diatasi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang pertama itu rujuk, merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Yang kedua, persuasi, yaitu usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Yang ketiga, tawar-menawar, yaitu suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Yang keempat, pemecahan masalah terpadu, yaitu usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Yang keenam, penarikan diri, yaitu suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Yang ketujuh, intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Yang kedelapan, arbitrage, yaitu pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Yang kesembilan, pencegahan atau mediation, yaitu menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Yang kesembilan, konsultasi. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Yang kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Yang ketiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan. Yang keempat, atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Yang kelima, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. Yang keenam, bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. Yang ketujuh, semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit atau eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Jangan ada yang merasa paling hebat. Yang kedelapan, bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit atau departemen atau eselon. Baiklah, itu saja pembahasan materi pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.